Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua. Kali ini Tito Service TV ketemu TV LG Slim ya. LG Slim. LG Slim yang masih memakai IC EW ya, ICW. Ini agak ruwet. Awal kisah kerusakan TV ini tidak penuh layarnya. Sedikit ya, dari garis tengah ke atas sedikit. Seperti di profil yang saya posting ya. Itu seperti itu. Ini tapi agak lumayan ruwet mas ya, seharian agak lumayan ruwet. Jadi gimana ya, kita harus ekstra bekerja. Kalau dilihat dari belakang sudah saya bongkar seperti ini, langsung aja karena takut saya video kelamaan ya. Oke, perhatikan di sini. Kita mau nyari kerusakannya dulu di mana sih sebenarnya. Oke, sebentar saya sorot dulu. Kerusakan seperti ini jangan dianggap sepele mas ya, karena saya sendiri juga seharian dan untung juga bisa jadi ya, karena kudu nyerah bahasanya karena sulit ya, mau angkat tangan karena sulit. Oke, gambar tidak penuh, tentu saja sasaran kita di IC vertikal ya, TV LG Slim yang masih memakai IC EW seperti ini ya, kelihatan enggak? Sebentar saya sorot dulu. Oke. Sebentar saja telepon dulu. Oke, lanjut penjelasan. Bagaimana sih yang kita sorot kita lanjutkan dari mulai ICEW yang saya tunjuk tadi ya. Kelihatan nggak? Sebentar biar enak saya besarkan lagi ya. Oke, kayak gitu. LG ini memakai ICEW ya. Oke. Hati-hati karena memakai ICEW ini begitu error di horizontal maka IC vertikal sini akan meledak ya. Nah, ini dia yang agak ruwetnya. Oke, karena kejadiannya TV ini memang awal mulanya juga IC-nya meledak ya. Oke. Karena TV bergaris ke atas ke bawah, kurang lebar ke atas ke bawah dan berbaris-garis ya. Tentu saja kita cek bagian di IC vertikal ya. Lalu bagaimana Mas ya? Kita cek di sini ya, di R311 apa ini ya? Sana nggak kelihatan. Di sini resistor saya ganti juga sama aja masih nihil. Terus resistor ini saya ganti juga nihil ya. Terus di sini di R305 di sini apa di R311 biasanya di sini ternyata hasilnya nihil masih. Dan sudah saya oprak-aprik, saya ganti semua sampai di IC vertikalnya juga saya ganti. Terus elko 30 volt saya cek juga bagus, diode saya cek juga bagus dan semuanya bagus ya. Di sini di bergaris itu ternyata di feeling saya di sekitar IC vertikal ini normal ya. Karena begitu saya detak di sini dia mau naik turun Mas ya, naik turun. Nah, ini saya mencurigai ya. Kalau biasanya kalau saya detak di sini vertikal bisa naik turun, itu kemungkinan di IC chroma Mas ya. Nah, oke. Karena apa? Tegangan bagus semua ya, nggak ada yang kurang dari ya. Misalnya di 5 volt, 8 volt atau di 115 juga oke semua. Oke, kita lanjut. Setelah di rangkaian vertikal saya kira-kira kok sudah bagus ya. Kita cek dulu di IC chroma ya. Sebentar saya besarkan. Oke, di IC chroma saya cek di kaki out vertikal ya. Vertikal out atau out vertikal sama aja ya. Di sini terukur 4 volt masih. Nah, 4 volt itu biasanya terukur normal ya Mas ya. Terukur normal, tapi saya kurang yakin ya. Saya coba ganti IC chromanya. Saya cabutkan di mesin cabutan yang perkiraan saya bagus ya. Seperti ini. Ini bekas masih ya. IC bekas. Saya ganti ternyata masih saja nihil ya. Oke, tetap bergaris tanpa tanda-tanda mau kehidupan mau naik ya. Nah, maksudnya layar tetap aja nggak berubah sama sekali. Terus saya mikir nggak mungkin ya DC vertikal karena masih sama aja kita ganti hasilnya nihil. Oke, karena sudah pusing ya, langkah berikutnya
Saya coba-coba lagi di IC memori masih seperti ini. Nah ini IC memori, tegangan juga bagus, SDA SCL bekerja dengan bagus, semua dengan bagus. Saya pikir 5 volt juga bagus, dan saya ganti juga sama aja ya, nihil. Ini contohnya. Oke, ini IC cabutan LG juga, ternyata masih nihil ya, masih. Kebetulan saya berani tampil karena apa? Karena saya mau mempunyai mesin LG yang tidak terpakai ya, jadi tinggal ganti pasang aja kemungkinan ya. Terus ini saya ganti tetap, IC chroma saya ganti juga tetap juga, di IC vertikal juga tetap aja. Terus apanya masih ya? Oke. Tentu saja ilmu saya sudah mentok ya. Apa TV ini nggak jadi? Oh, jadi masih ya. Berarti kan di sini. Ini titik fokus kerusakannya ya. Mesin kita balik dulu seperti ini contohnya. Oke. Mesin kita balik karena ini mesin ini sudah cukup lama ya, sudah bertahun-tahun ya. Sebentar saya dekatkan dulu. Oh, oke. Saya sorot di bagian IC aja ya, seperti ini. Tolong perhatikan masih ya, karena ini sudah bertahun-tahun. Jalur-jalur yang udah korosi kita perhatikan satu persatu ya, di kaki resistor, kapasitor, elko, semuanya ya. Kalau dirasa sudah normal and sudah bagus ya, perhatikan betul-betul ya, karena saya menemukan kerusakannya ada di sini ya. Lihat kapasitor di sini ini. Bentar saya balik dulu. Nah, bisa apa enggak tuh? Wah, enggak bisa ternyata ya, karena kakinya pendek. Ini resistor ini kodenya, bentar, berapa? Di sini tertulis C512 ya, kelihatan? Lihat, C512 ya. Disinilah kerusakannya ya. Titik kerusakannya di sini. Ini bikin saya seharian. Ini kakinya korosi Mas ya, di sini. Tadinya putus tapi sudah saya kerok dan saya cepkan lagi ya, saya solderkan lagi. Ternyata penyakit di kapasitor yang lepas satu ini atau korosi kaki satunya aja, itu gambar nggak mau full Mas ya. Seperti yang di profilnya tadi, gambar tidak penuh dan susah ya kita cari di mana-mana, ternyata cuman di sini ini ya. Kalau masih nggak percaya kalau video saya bohong, coba saya main angkat kapasitor ini ya, C512 ini, satu aja kakinya, dia pasti bergaris. Oke. Ini buat pengalaman saya, atau siapa tuh bermanfaat buat teman-teman YouTube saya. Subscribe saya, mudah-mudahan feeling saya tadi berhasil dan supaya teman-teman saya tinggal jujuk atau tinggal ngecek, siapa tahu di kapasitor ini korosi ya, di sini tempatnya. Oke. Ini kodenya C512 ya. Oke, berarti ingat-ingat C512 ya. Karena sudah cek sana sini yang saya ceritakan tadi, hampir seharian pun TV nggak jadi ya. Sebenarnya dihitung rugi masih ya, rugi. Ada seharian kita dapat bayaran berapa? Cuman ya resiko tukang servis bagaimana, nggak untung terus, kadang ya rugi barang. Oke, mau saya coba dulu apa benar TV sudah bergaris, ini sudah normal. Ini colokannya, saya colokan ya. Perhatikan layar dari samping ya, kelihatan seperti itu. Tunggu 5 menit karena reaksi TV masih loading ya. Ditunggu dulu ya. Kelihatan? Iya, ada tulisan AV di atas dan layar membuka ya, seperti itu ternyata masih. Hanya dengan satu buah kapasitor yang lepas kita sampai pusing ya. Kita cek di semua mesin sampai di kromanya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Kalau masih bingung boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.